Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Edukasi Official. Seperti biasa, edukasi selalu memberikan seputar soal-soal tryout baik dari Kemendikbud maupun PGRI. Kali ini kita akan membahas yaitu tryout yang kedua SIM PKB Kemendikbud Guru Belajar Seri P3K dengan jumlah soal 40. Yang pertama, konsep penilaian. Yang kedua, teori belajar. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Ini merupakan review pembelajaran SIM PKB dari beberapa waktu yang lalu. Semoga Bapak Ibu sukses dalam mengikuti seleksi P3K dan lolos menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja pada tahap pertama. Oke, seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. Perhatikan, 1. Manakah soal yang paling tepat untuk stimulus berikut? Perhatikan gambar tersebut. A. Apa yang terjadi pada ekosistem laut tersebut? Berikan bukti-bukti yang mendukungnya. B. Apa yang terjadi di danau tersebut? C. Abad pertengahan. D. Apa hubungan antara pencemaran air dengan perilaku hidup manusia? E. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Sekali lagi, perhatikan gambar tersebut. Gambar ini merupakan stimulus untuk kita berpikir apa sih yang terjadi pada gambar tersebut. Maka dari gambar tersebut, jawaban yang tepat adalah D. Apa hubungan antara pencemaran air dengan perilaku hidup manusia? Mengapa jawabannya D? Karena sampah tersebut ini karena ulah dari manusia. Maka apa sih hubungan pencemaran air tersebut? Itu jawabannya adalah D. Nomor 2. Perhatikan soal untuk nomor 2 tersebut. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Ingat sekali lagi yang diminta adalah soal HOTS. Beragam permasalahan mendera Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, dari pembalakan kayu ilegal, penebangan mangrove, pabrik CPO di muara sungai, sampai limbah pertambangan batu bara, menambah beban berat bagi lingkungan. Keragaman hayati kawasan ini pun terancam. Berdasarkan kasus di atas, ingat berdasarkan kasus pernyataan di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Jelaskan alasanmu. Manakah indikator soal? Ingat, manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal HOT yang tersebut? A. Disajikan beberapa kasus dalam ekosistem. Siswa dapat membandingkan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. B. Disajikan teks tentang ekosistem. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. C. Disajikan teks tentang ekosistem. Siswa dapat menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep ekosistem. E. Disajikan beberapa permasalahan ekosistem. Siswa dapat menganalisis permasalahan tersebut. Ingat kata kuncinya indikator dari soal HOTS tersebut. Maka jawaban yang tepat adalah D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang ekosistem. Mengapa jawabannya D? Karena dalam permasalahan itu perlu disajikan secara kontekstual tentang ekosistem supaya siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep ekosistem itu sendiri. Nomor 3. Perhatikan nomor 3 di sini.
Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Ingat, kata kuncinya adalah perencanaan penilaian. A. Menentukan spesifikasi instrumen. B. Menentukan skala pengukuran. C. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. D. Menentukan indikator. Di sini adalah langkah pertama dalam kegiatan perencanaan. Maka khususnya ya perencanaan penilaian sikap. Ingat, ini penilaian sikap. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Mengapa C? Karena di sini langkah pertama dalam perencanaan penilaian sikap, maka tentu yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nomor 3, Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah. Ingat, kata kuncinya di sini adalah sedang melaksanakan diagnosis, yaitu kesulitan belajar. Ya. A. Memperkirakan penyebab. B. Identifikasi kasus. C. Identifikasi masalah. D. Memperkirakan tindakan. Nah, di sini kata kuncinya tadi yaitu sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar siswa. Salah satunya adalah menganalisis lembar jawaban siswa. Maka tindakan Pak Ahmad yang paling tepat adalah C. Identifikasi masalah. Maka kita harus mengidentifikasi, mengetahui permasalahan tersebut supaya siswa dapat menganalisis ya, atau supaya siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tidak mengalami kesulitan belajar. Nomor 5, perhatikan nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali ingat prinsip penilaian. Kata kuncinya adalah prinsip penilaian, namun di sini ada kata kecuali. A. Adil. B. Subjektif. C. Sahih. D. Terbuka. Perhatikan prinsip penilaian itu ada beberapa, yaitu adil, sahih, terbuka. Karena ini kecuali, maka jawabannya yaitu subjektif. Nomor 6, perhatikan. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. Ingat, di sini adalah kemampuan berkreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Sedangkan setiap siswa yaitu membawa kantong ide dan kemudian ditukar oleh temannya. Maka cara yang digunakan Bu Ani ini dapat mengembangkan keterampilan. Ingat, keterampilan. A. Divergen. B. Konvergen. C. Vertikal. D. Logis. Dari kata kunci tadi, kemampuan berpikir kreatif, setiap siswa membawa kantong ide, setelah itu ditukar oleh siswanya. Maka cara ini yang paling tepat jawabannya adalah A. Divergen. Nomor 7. Perhatikan aspek sikap berikut. 1. Tanggung jawab. 2. Kerjasama. 3. Menghargai. 4. Mandiri. Dan 5. Jujur. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan berdiskusi adalah, ingat, di sini perhatikan aspek sikap, namun untuk kegiatan berdiskusi kata kuncinya. A. 2, 3, 5. B.
3, 4, 5, C, 1, 2, 4, D, 1, 2, 3. Kata kuncinya tadi yaitu aspek sikap untuk kegiatan berdiskusi. Maka jawaban yang tepat adalah yang pertama, yaitu tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai karena kegiatan berdiskusi. 8. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Oke ya, langkah pertama. Perhatikan kata kuncinya yaitu langkah pertama dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Ini kata kuncinya. A. Menentukan skala pengukuran. B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan indikator. Sudah jelas, jawabannya adalah B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Karena di sini yaitu perencanaan penilaian sikap, maka sikap pula lah yang perlu kita perhatikan. Berikutnya, 9. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan sering harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah, ingat di sini, yaitu siswa Pak Usman memiliki IQ yang bawah atau taraf normal bawah, sedangkan sering mengikuti remedial apabila untuk mengikuti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Namun apabila dia berpikir tingkat rendah, maka ketiganya tuntas. Jadi kata kuncinya tersebut adalah memiliki IQ taraf normal bawah dan sering remedial, dan apabila mengikuti keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kata kuncinya seperti itu. Artinya, apakah seorang guru ini harus menurunkan taraf keterampilan berpikirnya, ataukah justru tetap mengikuti keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk memacu siswa tersebut? Opsinya A. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Ingat kata kuncinya tadi adalah siswa memiliki taraf normal bawah. Maka jawabannya yang tepat adalah C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. 10. Perhatikan, berikut pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan sebuah soal adalah. Pernyataan yang benar terkait dengan tingkat kesulitan soal. Kata kuncinya yaitu tingkat kesulitan sebuah soal. A. Semakin banyak butir soal yang tidak bisa dijawab oleh siswa dengan benar, maka soal tersebut sulit. B. Semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. C. Semakin banyak siswa yang menjawab benar, berarti soal tersebut mudah. D. Semakin kecil nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin besar nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Kata kuncinya yaitu tingkat kesulitan sebuah soal. Maka jawabannya adalah B. Semakin besar, ingat ini, semakin besar nilai indeks kesulitan tersebut, maka soal semakin mudah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeks tersebut, maka soal semakin sulit. Ya. Nomor 11. Apabila dalam proses belajar peserta didik memerlukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip belajar dari. Ingat kata kuncinya
yaitu mendapatkan respon ya yang tepat dan sesuai yang diinginkan peserta didik. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Conditioning, C. Stimulus response, D. Trial and error, D. Konseptualisasi. Maka jawabannya adalah D. Trial and error. Karena di sini tadi adalah untuk mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Nomor 12. Perhatikan, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari, ingat kata kuncinya yaitu penilaian dalam proses pembelajaran, bukan setelah belajar atau sebelum belajar, namun proses dalam pembelajaran. Ini sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari A. Assessment for learning, B. Assessment of learning, C. Assessment to learning, D. Assessment as learning. Ingat sekali lagi kata kuncinya yaitu penilaian dalam proses pembelajaran. Maka jawaban yang tepat adalah D. Assessment as learning. Nomor 13. Di antara pernyataan berikut yang benar, perhatikan kata kuncinya yaitu yang benar. A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. D. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Kata kuncinya yaitu pernyataan yang benar mengenai tentang penilaian diri dan penilaian antar teman. Ya. Oke, maka jawaban yang tepat adalah C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Ya, jadi tidak perlu setiap saat itu ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Nomor 14. Daya pembeda pada suatu soal adalah, kata kuncinya yaitu pembeda pada suatu soal. A. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. B. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Daya pembeda pada suatu soal. Maka jawaban yang tepat adalah C. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Inilah yang disebut dengan pembeda pada suatu soal. Ya, pembeda pada suatu soal itu bukan berarti jawab yang salah banyak, jawab yang benar sedikit atau sebaliknya. Nomor 15. Definisi penilaian. Kata kuncinya yaitu dari definisi penilaian itu sendiri. A. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. B. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. C. Menentukan atau menyusun alat ukur. Dalam hal ini adalah instrumen pengukur. D. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga. Kata kuncinya tadi adalah definisi penilaian. Apa sih definisi dari penilaian itu sendiri? Maka jawaban yang tepat adalah
B. Prosedur. Karena definisi dari penelitian itu adalah merupakan prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Itulah definisi dari penilaian. 16. Ismail siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun, agak sulit menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada taraf perkembangan kognitif. Ingat, ya, Ismail kata kuncinya yaitu mampu mengurutkan dari pendek ke yang panjang. Ini mampu dia. Ya. Namun tidak mampu atau agak sulit apabila dibalik terpanjang ke yang pendek. Maka hal ini termasuk kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif A. Pre-operasional, B. Operasional konkret, C. Pra-operasional, D. Operasional formal. Ingat kata kunci tadi, Ismail mampu mengurutkan benda dari pendek ke yang panjang, namun kurang mampu atau agak sulit jika dari panjang ke yang pendek. Maka jawaban yang tepat adalah B. Operasional konkret. Kita lanjut nomor 17. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan guru secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan, ingat kata kuncinya, perkembangan kognitif pada sekolah dasar ini adalah pada taraf operasional konkret. Artinya yang memerlukan nyata gitu. Ya, tidak bisa menerima secara maksimal apabila secara verbal. Kata kuncinya seperti itu. Karena di sini adalah SD ya. SD itu memerlukan taraf operasional konkret, tidak bisa maksimal apabila hanya disampaikan secara verbal saja. A. Media poster, B. Media grafis, C. Media cetak, D. Media benda nyata, E. Media gambar. Tadi kan sini kata kuncinya operasional konkret. Artinya anak setaraf SD ini memerlukan yaitu yang sifatnya nyata. Itu akan lebih mudah dibandingkan hanya sebagai verbal. Maka jawaban yang tepat sudah pasti, yaitu media benda nyata, karena dia memerlukan benda nyata untuk supaya maksimal dalam perkembangan kognitif tersebut. 18. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan, ingat sini, pada taman kanak-kanak kata kuncinya ya, dia memerlukan motorik kasar. Ingat, motorik kasar. Berarti kalau motorik kasar ya perlu memerlukan gerak yang lebih maksimal gitu ya. Atau bisa dikategorikan suatu perpindahan nanti. A. Memasang puzzle, B. Menjiplak huruf, C. Meronce membuat kalung, D. Mewarnai pola, D. Menendang bola. Ya, karena di sini perlu aspek motorik kasar. Maka jawabannya adalah E. Menendang bola. Kita lanjut nomor 19. Ya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah. Ini soal nomor 19 sama dengan soal tadi ya. Tapi tidak masalah, kita ingat kembali. Dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah,
ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Memberikan waktu lebih luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. Tadi jawabannya sudah jelas, yaitu C ya, memfasilitasi pembelajaran. Oke, lanjut. Nomor 20. Prestasi Musa di sebagian besar di bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangan yang selalu mendekati nilai sempurna, didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Kata kuncinya yaitu di sini di atas KKM yang selalu mendekati sempurna dan didukung oleh kegemarannya, yaitu kegemaran Musa adalah membaca. Ya, maka guru tersebut mengembangkan bakat Musa. Bagaimana yang dilakukan oleh guru tersebut? A. Disajikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar, dijadikan, artinya seperti itu ya. B. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. C. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. D. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. Maka jawaban yang tepat adalah D. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya atau bakatnya gitu ya. Oke, nomor 21. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah. Hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada artinya seperti ini. Salsabila ini itu rendah di bidang akademik, namun di sikapnya dia bagus, gitu ya artinya ya. Maka kata kuncinya yaitu prestasi belajar yang rendah, namun memiliki sikap belajar yang positif. Seperti itu kata kuncinya. A. Motivasi belajar yang kurang baik. B. Tingkat kecerdasannya rendah. C. Minat belajar yang kurang baik. D. Bakat siswa yang rendah. Ya, dari kata kunci tadi, siswa memiliki prestasi belajar yang rendah, namun memiliki sikap belajar yang positif. Maka jawaban tepat adalah B. Tingkat kecerdasan yang rendah. 22. Pembelajaran sebaiknya dilakukan dari materi sederhana ke kompleks, mudah ke sulit, dan diorganisasikan agar terlaksananya prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Hal ini merupakan aplikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan. Ingat, kata kuncinya adalah kita sebagai guru itu sebaiknya memberikan materi dari sederhana ke kompleks ya, dan dari mudah ke sulit. Mengapa demikian? Karena supaya bisa terlaksana prinsip belajar tuntas dan maju berkelanjutan. Ya. A. Variasi dalam tempo perkembangan. B. Awalnya diferensiasi, akhirnya integrasi. C. Perkembangan berlangsung secara bertahap. D. Keragaman dalam irama perkembangan. Kata kuncinya tadi seperti itu. Maka ini merupakan aplikasi pendidikan dari prinsip atau hukum perkembangan. C. Yaitu perkembangan berlangsung secara bertahap, karena dari mudah ke sulit tadi. Lanjut, nomor 23. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal ini dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu kata kuncinya
yaitu merancang pembelajaran dengan pertimbangan karakter. Ya, kata kuncinya yaitu karakter kemampuan dasar kelompok tersebut. A. Pola perkembangan memiliki keragaman. B. Perkembangan berproses secara bertahap. C. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan. D. Variasi dari tempo dan irama perkembangan. Maka dari pertimbangan karakter kemampuan dasar anggota kelompok tersebut merupakan implementasi pendidikan yang sifatnya memiliki prinsip perkembangan, yaitu jawabannya adalah A. Pola perkembangan memiliki keragaman. Karena di sini mengapa jawabannya A? Karena di sini adalah kelompok. Nomor 24. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasanya digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui. Ingat kata kuncinya di sini adalah tujuan dari tahap diagnostik analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui. Apa sih tujuan dari tahap diagnosis analitik ini? Diagnosis analisis ya, yang mana salah satunya untuk mengidentifikasi masalah. A. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. B. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. C. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak. D. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar. Maka jawaban tepat adalah A. Letak kelemahan. Mengapa letak kelemahan? Karena di sini adalah mengidentifikasi suatu masalah, gitu ya, dalam prestasi belajar. Maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kelemahan-kelemahan terjadi pada peserta didik, ya. Itu nomor 24. Oke, tetap semangat. Kita lanjut nomor 25. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. Di sini ingat, ini kata kuncinya yaitu mengganggu teman yang sedang belajar dan membuat masalah di kelas. Ya, karena dia ini sering berjalan-jalan. Jadi kata kuncinya seperti itu. Ya, di dalam pembelajaran dia sering jalan-jalan, mengganggu dan membuat masalah di kelas. A. Sosial. B. Diri. C. Emosi. D. Moral. Apakah ini termasuk salah satunya? Maka jawabannya adalah A. Sosial. Ya. Oke. Nomor 26. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya. Kreativitas anak adalah, ingat kata kuncinya, yaitu pembelajaran yang memfasilitasi perkembangan anak atau kreativitas anak. A. Demokratis dan permisif. D. Fleksibel dan permisif. C. Demokratis dan sesuai bakat. D. Fleksibel dan sesuai bakat. Maka jawabannya adalah A. Demokratis dan permisif untuk mengembangkan kreativitas perkembangan peserta didik itu sendiri. Nomor 27. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar atau salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah, ingat kata kuncinya, yaitu mendiagnosis kesulitan belajar, yaitu salah satunya menganalisis lembar jawaban. A. Memperkirakan tindakan. B. Identifikasi kasus. C. Identifikasi masalah. D. Memperkirakan penyebabnya. Sudah jelas jawabannya adalah
C. Identifikasi masalah. Karena mendiagnosis atau mendiagnostik kesulitan belajar, ya, untuk mengetahui kesulitan belajar, maka kita harus mengetahui yaitu permasalahan terlebih dahulu. Ya, itu nomor 27. Lanjut nomor 28. Prestasi Amir pada sebagian besar di bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis himpunan, data Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang, ingat di sini adalah memiliki di bawah KKM, studi di bawah KKM, dan dianalisis yaitu memiliki potensi mental intelektual. A. Peserta didik termasuk anak yang lambat belajar. B. Peserta didik belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. C. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. D. Prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Maka jawabannya adalah B. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. Mengapa jawabannya B? Karena di sini di setiap bidang itu sebagian besar di bawah KKM, namun dia memiliki potensi mental intelektual di atas rata-rata. Maka jawaban yang tepat adalah prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ya, nomor 29. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan sehingga terjadi keragaman individu. Keragaman individual peserta didik dalam percakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru. Kata kuncinya yaitu perkembangan di sini, ya, dipengaruhi pembawaan, kematangan, dan lingkungan. Ya. Maka keragaman individu peserta didik dapat atau dalam kecakapan potensi harus menjadi pertimbangan bagi guru. A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar. Ingat di sini tadi opsinya yaitu keragaman pengetahuan, keragaman kematangan, keragaman tingkat kecerdasan, dan keragaman prestasi belajar. Kata kuncinya tadi adalah ini. Perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan. Maka jawaban yang tepat adalah C. Maka keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Nomor 30. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut diduga status hubungan sosial Diki termasuk, ingat kata kuncinya di sini adalah memiliki sikap yang kurang menghargai orang lain, gitu ya. Kata kuncinya memiliki sikap kurang menghargai orang lain. Maka ini merupakan ciri-ciri perilaku. A. Anak yang kontroversial. B. Anak yang diterima. C. Anak yang diabaikan. D. Anak yang ditolak. Berarti jawabannya adalah D. Anak yang ditolak. Lanjut 31. Oke, perhatikan nomor 31 nih. Di kelas Bu Rani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerjasama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki, ingat ini, dia sukanya menyendiri, ya, kurang mampu berkomunikasi, kata kuncinya, kurang mampu bekerjasama, atau seperti itu. Sekali lagi kata kunci tadi yaitu dia suka menyendiri, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerjasama. Maka ini perilaku A. Keterampilan sosial yang rendah. B. Keterampilan sosial yang rendah. Yang A tadi keterampilan sosialisasi yang rendah. B. Keterampilan sosial yang rendah. C. Kemampuan menghargai diri yang rendah. D. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Perhatikan di sini.
Kata kunci tadi dia suka menyendiri, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerjasama. Maka jawabannya adalah B, keterampilan sosial yang rendah. Ya, hubungan antar sesama itu maksudnya ya. Maka jawabannya B. Oke, lanjut. Nomor 32. Perhatikan baik-baik nomor 32. Di video pembelajaran sebelumnya ini sudah kita bahas ya, dan ada beberapa video yang lain juga sama. Nomor 32, pada tahap konseptualisasi, kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik adalah, ingat sekali lagi, di sini yang tanya yaitu tahap konseptualisasi. A, mampu membuat peraturan. B, mampu mengalami sebuah kejadian. C, mampu memecahkan masalah. D, mampu memahami permasalahan. E, mampu memahami sebuah kejadian. Ada sebagian yang menjawab mampu membuat peraturan, dan ada yang sebagian menjawab mampu memecahkan masalah. Namun untuk kasus ini kita perlu ketahui di sini ditanya yaitu pada tahap konseptualisasi. Bukan berarti pada tahap konseptualisasi itu peserta didik dapat membuat suatu peraturan. Ya. Maka jawaban kalau untuk kasus yang sini sekali lagi, maka kita jawab yaitu C, mampu memecahkan masalah. Mengapa jawabannya C? Apa dasarnya mampu memecahkan masalah? Karena untuk memecahkan masalah itu perlu konsep. Ya, perlu konsep apa yang perlu dipecahkan dalam suatu masalah tersebut, gitu. Maka jawabannya tetap yaitu mampu memecahkan masalah. Namun apabila Bapak Ibu memiliki opsi yang berbeda, mungkin opsinya yang A, mampu membuat peraturan, ya silakan. Ya, namun kita tetap teguh dengan pilihan kita yaitu mampu memecahkan suatu masalah. Mungkin bisa dipelajari kembali ya untuk mengenal tentang tahap konseptualisasi tersebut. Nomor 33. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktek pembelajaran. Kata kuncinya yaitu teori behavior. Behavior itu adalah stimulus. Itu kata kuncinya seperti itu. A, menyediakan atau memberikan kegiatan yang merangsang. B, memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran. C, memberikan penjelasan pengetahuan baru. D, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. E, membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. Ingat kata kuncinya tadi adalah behavior. Behavior itu adalah stimulus. Ya, maka jawabannya adalah cari kata yang stimulus. Berarti D, memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Itu aja kata kuncinya. Arti dari teori behavior itu adalah memberikan stimulus atau rangsangan. Dah, itu kata kuncinya. Maka jawabannya D. Nomor 34. Di bawah ini tipe belajar menurut Habermas. Ingat kata kuncinya yaitu tipe belajar namun menurut Habermas. Di sini ada kata kecuali. Ingat sekali lagi kata kecuali. Karena ada 4 ya menurut Habermas tipe belajar. Yang A, belajar praktis. B, belajar emansipatoris. D, belajar teknis. D, belajar konsep. E, belajar aktif. Kalau menurut Habermas tipe belajar itu ada 4. Yang pertama praktis, yang kedua emansipatoris, yang ketiga teknis, yang keempat konsep. Karena di sini kecuali ya, maka jawaban yang tepat adalah E, belajar aktif. Ingat sekali, belajar aktif itu bukan merupakan tipe belajar menurut Habermas ya. Oke, itu nomor 34. Nomor 35. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, trial and error,
mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi atau menyusun rumus beberapa bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori belajar. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitivistik, E. Sibernetik. Ya, tadi kalau behavior itu rangsangan stimulus, kalau humanistik tadi hubungan manusia, kalau kognitivistik itu apa? Suatu permasalahan, pemecah satu masalah, kan itu kan? Nah, di sini adalah siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba, sampai menyusun rumus. Ingat, sampai menyusun rumus. Dan membuktikan benar tidaknya suatu dugaan tersebut. Maka jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Artinya, teori belajar konstruktivistik ini merupakan yaitu proses pembelajaran yang dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, mencoba, mencari, menemukan keteraturan, ya, menyusun rumus, membuktikan benar tidaknya suatu dugaan atau suatu hipotesis. Maka jawaban tadi adalah B. Konstruktivistik. Nomor 36. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Ingat, aliran dari teori. Kata kuncinya yaitu terwujudnya belajar adalah niat dari peserta didik itu sendiri. Kata kunci seperti itu, tanpa paksaan. Ya. Di sini merupakan, ingat sekali lagi, aliran dari teori. A. Behavioristik, B. Konstruktivistik, C. Humanistik, D. Kognitivistik, E. Sibernetik. Kata kunci tadi adalah terwujudnya belajar dari niat peserta didik itu sendiri. Maka jawabannya adalah B. Konstruktivistik. Ya. Nomor 37. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Kata kuncinya di sini adalah hubungan stimulus dan respon. A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Rekonstruktivistik, D. Konstruktivistik, E. Behavior. Tadi kata kunci behavior itu apa sih? Kan itu stimulus gitu kan. Nah, di sini soalnya ada kata kuncinya yaitu hubungan stimulus dan respon. Maka jawabannya adalah E. Behavioristik. Oke ya Bapak Ibu. Di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari kognitivistik, humanistik, rekonstruktivistik, konstruktivistik, dan behavior. Ya, ini merupakan teori belajar gitu. Jadi kita apabila kita memahami pengertian dari teori belajar bisa membedakan, insya Allah soal seperti apapun kita akan mampu menjawabnya gitu ya. Oke, nomor 38. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori. Nomor 38 ini teori belajar kembali ya. Oke, di sini kata kuncinya gampang, yaitu ada kata-kata manusia, gitu aja. Pokoknya kalau teori belajar itu ada kata manusia, maka jawabannya apa gitu kan? A. Kognitivistik, B. Konstruktivistik, C. Sibernetik, D. Humanistik, E. Behavioristik. Maka jawabannya adalah D. Humanistik gitu ya, karena kata kuncinya adalah manusia. Pokoknya kalau ada kalimat ada kata-kata manusia
dalam tujuan pembelajaran tersebut, maka udah pasti itu humanistik. Tadi kalau ada kata-kata stimulus, respon, maka behavioristik gitu kan. Apabila minat belajar dari anak itu sendiri, maka dari konstruktivistik. Apabila dalam memecahkan masalah, maka itu disebut dengan kognitivistik gitu. Ya, itu. Jadi kita harus menemukan kata kunci tersebut. Oke, nomor 39. Menurut Bronner, apabila seseorang memahami objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari kata kuncinya di sini adalah memahami objek ya atau dunianya melalui gambar visualisasi verbal. Kata kuncinya yaitu seperti itu ya. Memahami objek atau dunianya namun dia melalui gambar dan visualisasi verbal. Maka ini tahapan dari A. Simbolik, B. Konflik, C. Ikonik, D. Intuitif, E. Enaktif. Ini tadi sekali lagi menurut Bronner, seseorang itu untuk memahami objek atau dunianya itu lebih maksimal melalui gambar atau visualisasi verbal. Ini merupakan tahapan dari jawabannya adalah C. Ikonik. Ya. Jawabannya C ya, ikonik ya. Oke, nomor 40. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif. Ini ya. Ada istilah kognitif. Kata kuncinya adalah istilah kognitif. A. Kemampuan berkomunikasi. B. Kemampuan mengemukakan pendapat. C. Kemampuan untuk mengintegrasi diri. D. Kemampuan berinteraksi. E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Pokoknya kalau ada kognitif berarti itu memecahkan masalah. Maka jawabannya adalah E. Kemampuan untuk memecahkan masalah. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi mari kita sama-sama belajar untuk mendapatkan nilai ujian tahap 1 yang sempurna, karena passing grade untuk bidang teknis berbeda-beda ya, kecuali bidang manajerial, sosial-kultural, dan wawancara. Semua bidang studi, semua jenjang pendidikan sama, kecuali untuk bidang teknis. Maka dari itu, edukasi mengajak Bapak Ibu, mari belajar lebih giat, karena waktu sebentar lagi, hanya beberapa hari lagi, tes tahap 1 sudah dimulai. Kunci kesuksesan ada 3. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua berusaha. Seperti apa berusaha? Yaitu belajar untuk memahami tipe soal, belajar untuk mengetahui kata kuncinya. Dan yang ketiga, pesan kami adalah di saat ujian berlangsung, rilekskan diri Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu tegang. Insya Allah apabila Bapak Ibu rileks, semua kita serahkan pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, di saat ujian, rileks, dan rilekskan diri. Edukasi official ucapkan banyak terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.